Hai, selamat sore. Saya Krisdia Mayanti. Semua pasti sudah kenal sebagai pasca stroke, lumpuh tubuh kanan, kena stroke di Amerika kira-kira 11 tahun 10 bulan lalu ya. Kali ini saya mau memperkenalkan buku, termasuk buku baru dan belum launching, baru dikirim dari penerbit saya di Letika Prio Jogja itu 2 bulan lalu. Tetapi ini sudah terbeli beberapa banyak mungkin separuh cetak pertama ya. Dan ini bicara tentang dua sisi dunia maya ketika dunia memilih. Buku ini sebenarnya tulisan ini sudah saya buat kira-kira sejak 2013 sampai 2015, bicara tentang di mana saat itu dunia lagi gencar melawan dunia maya yang sangat fenomenal, yang membuat banyak anak-anak dan remaja, terutama remaja putri yang dieksekusi, dilecehkan, dan mereka banyak yang sangat terpuruk. Nah, saya banyak menulis itu bersama dengan tim atau komunitas kami namanya ID Kita. Waktu itu kami bekerja sama dengan Kompasiana, kompas.com, untuk memerangi dunia maya negatif. Ketika banyak anak-anak dan anak-anak muda dan anak-anak kecil bahkan yang sebenarnya belum boleh membawa gadget di bawah 12 tahun, itu mereka justru gila-gilaan banget dengan gadget untuk game, untuk aksi-aksi yang negatif. Itu banyak sekali dan itu saya rangkum dalam buku ini. Ada misalnya game online yang akhirnya mereka berjudi, ada bicara tentang Facebook yang banyak sekali predator laki-laki yang membuat foto yang keren, tapi akhirnya menjerat banyak remaja putri dan akhirnya mereka berkencan, akhirnya diperkosa. Ada juga tulisan saya tentang segala macam berhubungan dengan dunia maya. Saat itu 2013 sampai 2015 saya aktif banget di komunitas adik kita. Kami kerjasama juga dengan Kementerian Kominfo memerangi dunia maya negatif ini sampai masuk ke sekolah-sekolah pelosok Indonesia. Yang saya datangi saat itu dengan keadaan saya yang lumpuh separuh dengan teman-teman adik kita itu di Jogja, masuk Belusukan dan Purwokerto. Kalau teman-teman yang lain tuh ada yang sampai ke Sulawesi, Kalimantan, Sumatera dan sebagainya. Ketika saya masuk ke di Purwokerto dan Yogyakarta, itu saya melihat dengan mata kepala sendiri banyak orang tua yang sebenarnya dia tidak buta huruf, tapi mereka punya uang dari menjual, mereka kerja di sawah dan memberikan handphone murah kepada anak-anaknya, di mana anak-anaknya menjadi tidak terkontrol karena orang tuanya buta huruf, orang tuanya tidak tidak educated. Akhirnya yang terjadi adalah banyak sekali anak-anak muda dan anak-anak remaja terpuruk karena masalah dunia maya negatif. Bahkan ada mucikari lewat online di mana menjual remaja-remaja putri untuk konsumsi laki-laki hidung belang. Dan ini membuat kami prihatin, kami dengan komunitas adik kita prihatin. Kami juga bekerja sama dengan Barreskrim, di mana ketika ada laporan tentang keperkosaan, tentang
apapun yang berhubungan dengan ini langsung kami kirim ke Barreskrim, dan mereka bisa ya kita bekerja sama. Sampai sekarang pun ya waktu itu kami menutup banyak situs-situs porno, walaupun pada akhirnya mereka juga tetap membuka situs-situs porno itu. Tapi kami tidak putus asa, bahkan sampai sekarang pun masih banyak yang menghubungi kami untuk curhat, untuk laporan, dan kami tetap mencoba untuk membantu mereka. Nah, buku ini saya dikasihkan kepada orang tua dan orang-orang yang peduli tentang dunia maya negatif. Karena sebenarnya pada kenyataan semua sisi kehidupan tuh punya dua sisi, sisi positif dan sisi negatif, termasuk dunia maya. Ketika saya sebagai disabilitas yang lebih banyak di dunia maya, karena saya sangat terbatas untuk bergerak, kenyataannya saya bisa membawa dunia maya saya dengan positif. Misalnya launching buku seperti ini, terus menulis, lalu pameran-pameran perangko online, dan bicara tentang motivasi. Itu adalah salah satu kegiatan saya yang dalam dunia maya positif. Tapi orang-orang yang membawa dunia maya dengan negatif itu juga banyak, dan itu yang akan kita hadapi ke depannya, karena dunia maya sekarang adalah dunia masa depan, ya. Apalagi pada masa pandemi ini kelihatan banget bahwa kita tidak bisa kemana-mana. Kita bisa ketemu di mana? Di Zoom. Itulah dunia maya. Kita bisa ketemu di Google Meet. Kita bisa ketemu di Skype. Itu juga dunia maya. Dan itulah dunia masa depan kita, di mana nanti anak kita semua kemungkinan bisa hidupnya seperti itu. Karena dunia ini sudah sangat complicated. Gitu. Jadi sekali lagi, dua sisi dunia maya ketika dunia memilih ini ada kira-kira 450 halaman, bicara dengan lugas dan tegas tentang peraturan tentang perkosaan dunia maya, akhirnya kenyataannya pada real hidup yang nyata. Ketika juga bicara tentang positifnya, bagaimana anak-anak saya atau teman-temannya anak-anak saya yang membawa dunia maya secara positif. Ya, misalnya anak saya si Didit ini itu ada dengan gadgetnya dia bisa memproduksi musik. Terus Michelle dengan gadgetnya dia bisa menggambar manga. Itu adalah not positif. Itu yang saya harapkan, anak-anak muda membawa dunia maya ke arah yang lebih positif. Oke, terima kasih atas kesempatan ini. Dua sisi buku dunia maya ketika dunia memilih saya perkenalkan saat ini, dan semoga bisa mendapat atensi dan inspirasi untuk kedepannya, terutama kepada orang tua yang mempunyai anak-anak kecil dan anak remaja yang sudah mulai gila gadget, tetapi kalau bisa kita membawa mereka menjadi dunia gadget yang positif. Terima kasih, Tuhan memberkati. Salam. Ya, inilah buku saya, termasuk buku baru saya, Dua Sisi Dunia Maya Ketika Dunia Memilih. Ketika banyak anak muda dan anak-anak kecil bahkan gila gadget, dan kadang mereka tidak punya dukungan keluarga yang bisa membawa mereka ke dunia yang lebih positif, itu akan sangat menjadi bermasalah untuk keluarga. Tapi di dalam semuanya itu ada sisi-sisi positif yang bisa
mereka dapatkan ketika orang tua bisa membawa mereka lebih positif. Ini buku saya launching saat ini. Semoga bisa mendapatkan aspirasi bagi terutama orang tua yang mempunyai anak-anak dan remaja dan sedang gila-gilanya gadget. Terima kasih, Tuhan memberkati.